Baik, salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau sama-sama kita datang untuk menyembah Tuhan. Biar Dia bertahta atas pujian penyembahan kita. Kita bangun mezbah doa di malam hari ini. Biar Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kita malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dari pagi sampai malam hari ini, Tuhan menuntun langkah setiap kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Untuk kami boleh datang menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Yang di dalamnya ada keselamatan, yaitu yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kuduskan dan sucikan setiap kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggal
Jesus, Engkau alasan. Engkau alasan selamaku. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Erat Ya, tanganku, biar kasih-Mu mengalir malam hari. Jesus, di luar, biar hadirat-Mu mengalir malam ini Tuhan. jangan Ya, tinggalkan aku. Engkau alasan. Engkau alasan Jesus, selamaku hidup. yes, Jesus. Pegang erat tangan kami Tuhan. Malam hari ini tidak ada yang terlewatkan. Biar kami semua boleh merasakan hadirat-Mu yang indah. Your presence Lord Jesus. Yuk kita sama-sama sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih. Nikmati Tuhan malam ini. Kami bersyukur. Terima kasih oh Tuhan. Hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu memulihkan. Hadirat-Mu menyembuhkan. Hadirat-Mu beri kelepasan. Hadirat-Mu beri damai sejahtera. Hadirat-Mu Yesus, Holy Spirit, haleluya. Hanya bagimu, Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Jesus, haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yes, Jesus, terima kasih Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Kau berfirman dan sembuhkan kami. dan sembuhkanku. Engkau Kau bersabda bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Mustahil Oh haleluya. bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman Engkau memulihkan setiap kami. dan Yes, Lord sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang Tiada mustahil. yang mustahil Oh bagimu bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Kau bersabda bersabda
atas pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Semua pujian bagi Yesus. Tidak dapat kami balas kasih. Besar kasih, Jesus. besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau, Malam hari ini bawa setiap hati kami datang lebih dekat, kami sembah lebih erat, menikmati kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah, Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua besar kasih setia-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau. sembah Kau. Mari sembah dengan segenap hatimu malam hari ini. Mari angkat hatimu, angkat pujianmu. Katakan ini setiap pernyataan kami di hadapan Engkau Tuhan. Sembah pujian dan penghormatan kami bagi Raja. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Sembah kami bawa setiap korban syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari setiap hidup kami. Kemurahan-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Kami bawa setiap korban syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau. Sembah pujian syukur. Haleluya. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak.
tidak ada nama lain yang kami sembah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berperan utama di dalam setiap hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Sebab hanya kepadamu kami beri setiap kehidupan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami berserah penuh di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik atas kami. Terlalu baik. Ajar hati kami mengucap syukur selalu Tuhan. Dan merenungkan setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Tidak satu hari pun kami lewati tanpa kebaikan, tanpa kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami menaikkan pujian kami Tuhan, tanda penyerahan setiap kehidupan kami. Tuhan, ini setiap kami malam hari ini datang di hadapan hadirat. Oh, ini setiap kami Tuhan. Kami berserah penuh. Aku berserah. Amin. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Pada kehendak-Mu kami mau berkata, aku berserah. Aku berserah. Oh Tuhan, Pada di Yesus setiap kami di hadapan Engkau, kami mau nyatakan satu kali lagi, mari bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan aku berserah. Aku berserah. Oh, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Hanya kepada Engkau Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan masih izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Biarlah Tuhan Engkau terus memperlengkapi setiap kami untuk boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali berjumpa di Mezbah Doa ya. Hari ini saya masih ada di Jawa Tengah, saudara.
Ya, dan masih ada beberapa pelayanan. Biarlah kita semua sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya hari ini, saudara. Sekarang kita sudah di Ulangan pasal yang ke-32 ya, kemarin tentang nyanyian Musa ya. Kita sudah belajar kemarin tentang nyanyian Musa. Bagaimana Musa menyanyikan tentang keadaan bangsa Israel. Dan di sana kemarin kita sudah belajar ya bahwa Tuhan mengutuk ya bangsa ini ketika mereka itu jauh dari Tuhan. Dikatakan ketika mereka mulai mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah ya. Dan bahkan mereka mulai menyembah Allah yang tidak mereka kenal ya, yaitu Allah orang-orang kafir, saudara. Lalu Tuhan itu mendatangkan murka atas mereka. Ya, dan Tuhan berkata murkanya bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Dikatakan, aku akan menimbulkan malapetaka ke atas mereka, dan seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila sudah lemas, ya mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh dendam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar dalam debu. Ya, pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah anak menyusu serta orang ubanan. Ya, jadi tidak peduli ketika murka Tuhan turun itu semua ya dihukum. Dari orang tua sampai teruna yang muda-muda semua kena murka Tuhan. Ayat 26, seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan mereka, ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi 27, aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya, bukankah Tuhan yang melakukan semuanya ini? Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan. Tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bangsa Israel digambarkan sebagai sebuah bangsa yang tidak ada pertimbangan. Ya, Tuhan berkata di sini, tentunya kalau mereka itu punya pertimbangan, mereka akan mempertimbangkan bahwa nggak bagus hidup dalam dosa itu. Ya, pasti Tuhan akan murka. Setidaknya ketika mereka memiliki pertimbangan, mereka tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Pasti mereka akan memilih untuk melakukan yang baik. Tapi Tuhan berkata bangsa ini adalah bangsa yang tanpa pertimbangan. Ya, dikatakan bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu mereka yang telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Ya, dikatakan di sana bangsa Israel itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tapi Tuhanlah yang sudah menebus mereka. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Dikatakan bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang. Kalau bukan karena tangan Tuhan, bangsa Israel itu tidak dapat memerangi bangsa-bangsa yang kuat di depan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena Tuhan yang mengasihi mereka dan melakukan semua untuk mereka, Tuhan juga lah yang memberikan kekuatan dan kemenangan. Ya, sebab bukanlah seperti gunung batu. Bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu, musuh kita, boleh menjadi hakim. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular,
dan bisa ular tedun yang keras, ganas. Saudara, dikatakan ya berbeda ya, gunung batu bangsa Israel ya itu adalah Tuhan Allah yang perkasa. Tetapi gunung batu orang-orang yang tidak mengenal Allah ya itu adalah gunung batu yang palsu, yang dibangun atas dasar dosa. Makanya dikatakan pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan Gomora. Semua, bahkan yang terbaik ya anggur mereka dikatakan buah anggur yang sangat beracun. Padahal kan anggur itu enak, kelihatannya manis, tapi sesungguhnya ya itu beracun, saudara. Jadi Tuhan tidak mau bangsa Israel ini ikut dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah dan mulai ikut menyembah kepada Allah-Allah bangsa lain. Karena air anggur mereka itu adalah air racun ular dan bisa ular tedun yang ganas dan keras. Dikatakan, bukankah hal itu tersimpan padaku, termaterai dalam perbendaharaanku? Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Ya, jadi dikatakan hakkulah dendam, haknya Tuhan ya untuk membalaskan kepada yang jahat. Jadi ya jangan kita yang melakukan pembalasan, saudara. Tuhan berkata hakkulah dendam, hakkulah pembalasan. Ya, manusia kita tidak boleh berbuat ya membalas dendam kepada siapapun, tapi itu adalah hak Tuhan untuk membalaskan kepada setiap yang jahat. Jadi serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, bukan kita yang akan membalas. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Dikatakan di sini bahwa ya kita tidak perlu takut ketika banyak orang berbuat jahat, ketika orang melakukan kelaliman. Kita nggak boleh membalas karena hak Tuhan adalah pembalasan dan dendam itu. Tuhan akan mengasihi orang-orang yang terus hidup benar. Ya, mungkin hari ini saudara engkau disakiti, teruslah berbuat kebaikan, teruslah berbuat keadilan. Ya, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, kepada kita yang berharap. Ya, dan Tuhan merasa sayang kepada hamba-hambanya yang sungguh-sungguh hidup, saudara, dalam takut akan Tuhan. Maka ia berfirman, di manakah Allah mereka? Gunung batu tempat mereka berlindung. Ya, Allah di sana, perhatikan huruf kecil. Di manakah Allah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu, musuh-musuh Israel? Sebab Tuhanlah yang berperang bagi Israel. Tuhanlah yang berjalan di depan mereka, saudara ya. Yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka. Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu dapat perlindungan. Ya, namun ketika Tuhan melihat bangsa Israel lebih mencondongkan hati mereka kepada Allah-Allah mereka, Allah-Allah bangsa kafir, huruf kecil, Tuhan bilang, ya minta tolong kepada Allah-Allah itu yang sudah kamu sembah itu, yang sudah kamu persembahkan ya korbanmu kepada Allah-Allah itu. Minta tolong kepada mereka. Di mana Allah-Allahmu itu, kata firman Tuhan. Ya, Allah yang tidak berkuasa, Allah yang dibuat oleh tangan manusia, dewa-dewa patung. Lihat sekarang, kata Tuhan, bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ya, Tuhan berkata, jangan engkau percaya kepada Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir dan engkau mulai ikut menyembah. Tidak ada Allah lain kecuali aku.
Akulah yang dapat mematikan dan menghidupkan, kata Tuhan. Ya, dan bukan Allah yang lain. Aku telah meremukkan, tetapi aku juga yang akan menyembuhkan. Ya, dia Tuhan yang seringkali bisa meremukkan ketika bangsa Israel berbuat jahat. Tapi dia juga Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan ketika mereka bertobat. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Kalau sudah jatuh ke tangan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saudara. Ayat 40, sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya, Tuhan ya, apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada orang yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan pedangku akan memakan daging, darah orang-orang yang mati tertikam, dan orang-orang yang tertawan dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Ya, jadi Tuhan berkata bahkan kalau Tuhan yang sudah murka saudara, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa melepaskan. Karena satu saat akan datang hari penghukuman itu. Ya, bahkan kita tahu bersama di akhir zaman Tuhan akan mengadili semua orang. Ayat 43, bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya, ia membalas dendam kepada lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Ya, dikatakan bersorak-sorailah kepada Tuhan, sekalipun kita dianiaya, kita diremehkan, kita ditindas mungkin, tapi tetaplah bersorak karena Tuhan. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan akan membela orang-orang yang terus setia mencari Dia, orang-orang yang terus setia untuk berharap kepada Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah. Ya, apapun keadaan kita hari ini, percayalah Tuhan sanggup. Dia yang akan membela, Dia yang akan menopang kita. Kita akan lanjutkan pembacaan ini besok. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Sekalipun seringkali Engkau harus meremukkan kami, karena Engkau mengasihi kami. Engkau tegur kami ketika kami berbuat dosa. Engkau hajar kami, Engkau didik kami Tuhan. Kami percaya itu karena kasih-Mu bagi kami. Tuhan terus berbicara bagi kami, tegur jika kami salah, nasihati kami, bawa langkah kaki kami untuk kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Biarlah anugerah-Mu Tuhan turun atas hidup setiap kami. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa. Apapun pergumulan mereka, Tuhan juga yang menjadi jawaban. Biar setiap mereka yang belum bertobat, yang masih terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan, agar hidup kami boleh semakin hari semakin dalam perkenanan Tuhan. Berkati Tuhan, setiap mereka yang terbaring sakit hari ini Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami berdoa juga setiap mereka yang punya masalah dalam rumah tangga, dalam keuangan, terlilit dengan hutang piutang, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu yang berserah kepadamu. Bapa, Engkau juga Tuhan yang terus memberkati setiap mereka rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Dalam nama Yesus, keturunan ilahi Tuhan berikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau berkati semua Tuhan, anak-anak-Mu yang berdiri di atas bangsa Indonesia. Lawatan-Mu terjadi, jamah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan tercurah. Bapak Presiden Jokowi, Engkau beri takut akan Tuhan dalam kehidupannya menjalankan kepemerintahan di atas bangsa kami. Berkati lembaga-lembaga negara, berkati DPR, semua Tuhan mereka yang berkeputusan bisa mengambil keputusan-keputusan penting di atas bangsa kami. Tuhan juga memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Berkati Tuhan untuk semua kepala-kepala lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, untuk setiap kepala-kepala yang memutuskan yang penting bagi bangsa kami. Tuhan juga taruh roh takut akan Tuhan.
Berkati Bapa semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar ketentraman, kedamaian, roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan semua bangsa-bangsa. Supaya kami berbalik, bertobat, meninggalkan dosa, dan datang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Daerah tinggi ya, di permukaan tapi airnya kita sumber airnya di sini melimpah karena ini air dari pegunungan. Tuhan menyediakan yang terbaik. baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kasih Tuhan, kerinduan kami selama kami ada di dunia ini, pakai hidup kami berdampak untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Sungguh apa yang Engkau nyatakan bahwa aku tidak mencari orang yang punya uang, aku tidak mencari orang yang punya sesuatu, aku cari orang yang punya iman. Karena imanlah yang akan mewujudkan segala sesuatu. Amin, Tuhan. Hari ini kami melihat Tuhan, apa yang sudah Tuhan nyatakan itu Tuhan yang wujudkan. Sungguh bukan karena kuatan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di atas tanah ini kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas tempat ini, di bumi seperti di sorga. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa, dari tempat ini akan keluar banyak hamba-hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih.
Tuhan memberkati, Tuhan tanah ini. Berkati Pak Agus Tuhan, Engkau lihat hatinya Bapa yang menyerahkan semuanya untuk-Mu Bapa. Dan setiap kami bersyukur semua Tuhan sediakan, sudah Tuhan sediakan. Kami hanya tinggal melangkah saja. Terima kasih Engkau Tuhan yang besar, yang punya segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan. Berkati untuk setiap tukang yang bekerja di tempat ini, damai sejahtera-Mu turun juga atas mereka. Bahkan Tuhan, sukacita, bahkan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pak Victor berdoa untuk setiap yang terlibat kita di sini. Tuhan, kami ucapkan berkat buat pembangunan ini. Kami tahu Tuhan yang memulai. Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna. Dan kami berdoa pertolongan yang dari Tuhan turun. Semua keperluan pembangunan, pendanaan, kami perkatakan dikirim berlimpah. Semua murid-murid juga yang mesti datang dikirim Tuhan. Semua pengajar ditentukan Tuhan. Dan biar dari tempat ini ada pelatihan-pelatihan yang luar biasa buat anak-anak ini. Terima kasih. Lancarkan semuanya Tuhan. Minta percepatan dalam pembangunan. Berkati kami semua yang terlibat. Pak Iksanto yang akan membangun, Pak Urapi beri hikmat yang dari Tuhan. Bersama dengan semua insinyur yang membantu, tukang-tukang yang membantu, diberi hikmat, percepatan, cuaca yang terbaik, tidak akan menghalangi pembangunan, tidak ada hujan sementara pembangunan terjadi, sehingga semuanya bisa lancar, dicor, dibangun dengan pertolongan Tuhan. Berkat-Mu turun hari ini. Bu Dewi akan meletakkan batu pertama hari ini, jadi sebuah awal baru di tempat ini, sebuah janji baru yang Tuhan berikan buat Bu Dewi dalam pelayanannya dan juga buat sekolah ini. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus. Ayo Pak, kita berdoa. Ya, separuh ya, dalam nama Yesus. Iya. Iya. Bisa nggak? Yes, dalam nama Yesus. Hari ini kami menyerahkan Tuhan diawali dengan pengurapan, dan mulai hari ini kami berdoa pembangunan akan dimulai dan pertolongan kelancaran dari Tuhan diberikan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kerugian, semua berjalan dengan lancar. Minta malaikat Tuhan menjaga tempat ini juga, menolong, tidak ada kecelakaan. Semua jadi dalam ketepatan. Minta percepatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan. Amin. Amin. Iya, shalom saudara, jemaat Mesbah Doa semuanya, puji Tuhan. Ya, apa yang Tuhan taruh di hati saya ya untuk mendirikan satu sekolah misi, untuk kita boleh mencetak hamba-hamba Tuhan buat Indonesia. Tadinya saya berpikir tidak mungkin, tapi Tuhan berkata, aku nggak cari orang yang punya uang, punya fasilitas, tapi aku cari orang yang punya iman. Karena imanlah yang akan mewujudkan segala sesuatu. Dan hari ini saya melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, dan apa yang Dia kerjakan, Dia katakan, Dia genapi. Kita berterima kasih hari ini ada orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pertemukan untuk proyek sekolah misi ini. Saudara terus dukung di dalam doa. Terima kasih buat Pak Agus, buat Pak Iksanto, buat Pak Victor, juga Pak Budi ya, dan semuanya masih banyak orang di belakang yang terlibat, dan semua yang ada di tempat ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Terus dukung di dalam doa, semua sudah Tuhan siapkan. Amin. Semua bagi kemuliaan Tuhan, Tuhan memberkati.